Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul World War Z. Film ini menceritakan kisah wabah virus yang sangat mematikan, sehingga dapat merubah seseorang menjadi zombie. Dan siapa yang terkena gigitan itu akan menjadi zombie dalam hitungan detik. Gila cuy, lebih sadis dari gigitan mantan nih. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah terdapat sebuah keluarga bahagia yang sedang sarapan. Di sini ada ayah mereka yang bernama Gary, ibunya yang bernama Karen, dan kedua putri mereka yaitu Ronnie dan Rekal. Di saat mereka menuju suatu tempat dengan mengendarai sebuah mobil, terlihat hari itu jalanan kota sangat macet. Mobil mereka tak bisa bergerak. Tiba-tiba kaca spion mobilnya tersenggol oleh seorang polisi yang melintas. Karena hal itu, Gary pun keluar dari mobilnya untuk mengecek apa yang terjadi. Terlihat ada sebuah ledakan di depan kemacetan. Dari arah depan mereka, tiba-tiba banyak orang berlarian seperti dikejar mantan. Mereka mencoba keluar dari keramaian itu. Lalu saat di jalan, mereka ditabrak oleh sebuah ambulan. Beruntungnya, mereka masih selamat. Di sini terlihat orang-orang berlari semakin banyak, dan ternyata mereka semua sedang berlari menjauh dari segerombolan zombie yang menyerang mereka. Seketika kota itu berubah menjadi kacau. Lalu Gary meminta mereka menaiki sebuah mobil yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Ketika akan menjalankan mobil itu, seketika diserang oleh seorang zombie. Dan beruntungnya, istri si Gary berhasil menendang zombie itu hingga keluar dari mobil mereka. Singkat cerita, dalam waktu sekejap, kota itu pun berubah menjadi lautan zombie. Setelah itu, akhirnya Gary dan keluarga berhasil keluar dari kekacauan itu. Di perjalanan, Gary mendapatkan telepon dari temannya bernama Terry. Di sini Terry ternyata berniat untuk menolong mereka dengan cara mengirimkan sebuah helikopter ke tempat mereka. Terry mengatakan bahwa ia membutuhkan Gary. Di sini ternyata belum jelas identitas dari Gary. Tapi melihat dari gaya bicaranya, Gary ini sepertinya orang yang cukup penting. Setelah mengambil beberapa makanan untuk persediaan mereka, Gary menelpon Terry untuk menjemput mereka di atas atap sebuah apartemen yang berada di depan mereka. Terry pun mengatakan akan menjemput mereka esok pagi. Kemudian mereka menuju ke apartemen itu. Di tengah jalan, mereka menghadapi beberapa zombie yang menghalangi mereka. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke apartemen. Di dalam apartemen, ternyata banyak orang yang terinfeksi oleh virus itu. Setelah mengalahkan beberapa zombie yang ada di situ, Gary dan keluarga pun berhasil mengamankan diri di sebuah ruangan bersama sebuah keluarga yang masih selamat dari kejadian itu. Di sini, keluarga Gary dibantu dan diberi makan oleh keluarga itu. Keesokan paginya, Gary mengajak keluarga itu untuk pergi bersamanya. Dikarenakan Gary tahu mereka tidak akan aman jika terus berada di situ. Tetapi mereka memilih untuk tetap bertahan di tempat itu. Setelah melakukan beberapa persiapan, Gary beserta anak istrinya pun pergi meninggalkan ruangan itu. Tentunya perjalanan mereka tak semulus percintaan Romeo dan Juliet. Di sini mereka mendapat serangan dari beberapa zombie. Gary pun bisa mengatasi zombie yang menyerang mereka. Tapi di sini Gary terdesak oleh salah satu zombie yang menyerangnya. Beruntungnya Gary dibantu oleh Tommy, yaitu seorang anak yang berasal dari sebuah keluarga yang menolong mereka sebelumnya. Dan sepertinya ayah dan ibu Tommy sudah terinfeksi akibat serangan zombie. Mereka pun tiba di atas dan selamat dengan menaiki helikopter penjemput. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah kapal komando milik PBB. Mereka diberikan sebuah tempat tinggal. Gary dan keluarga pun aman di sini. Setelah itu, Gary pun dikenalkan dengan Kapten Amerika oleh Terry sahabatnya itu. Dan di sini diketahui pekerjaan Gary sebelumnya, yaitu sebagai penyelidik di PBB.
Gary diminta oleh sang kapten untuk menemani seorang dokter pergi ke Camp Hemtris, Korea Selatan, yaitu sebuah tempat di mana pertama kali kata zombie disebutkan, untuk menemukan sumber virus ini agar mereka dapat menemukan vaksinnya. Gary menolak permintaan kapten itu dikarenakan tidak bisa meninggalkan keluarganya. Tetapi sang kapten mengancam akan mengusir keluarganya dari kapal itu jika tidak menuruti permintaan sang kapten. Lalu dengan berat hati Gary pun menerima tugas itu. Setelah berpamitan dengan anak dan istrinya, Gary pun berangkat menuju Korea Selatan. Malam harinya, mereka pun sampai ke Camp Hemtris, Korea Selatan. Saat mendarat, mereka pun langsung diserang segerombolan zombie. Karena panik, sang dokter yang dikawal Gary meninggal karena terpeleset saat ingin kabur. Di sini Gary diberitahu oleh sang komandan bahwa zombie itu tertarik dengan suara yang berisik. Lalu ia menanyakan kepada komandan perihal memo kata zombie itu. Kemudian sang komandan menunjukkan sebuah ruangan yang dipenuhi mayat zombie yang sudah terbakar. Berharap Gary menemukan petunjuk dari tempat itu. Di sini Gary bertemu dengan seorang tahanan, yaitu mantan agen CIA yang berkhianat karena menjual senjata secara ilegal ke Korea Selatan. Sang tahanan memberitahu bahwa negara Israel terlebih dahulu membuat sebuah pelindung untuk melindungi negaranya dari penyebaran virus zombie ini. Berarti ada kemungkinan bahwa orang-orang Israel lah yang kemungkinan mengetahui virus ini. Kemungkinan Gary beserta tim dapat menemukan sebuah petunjuk di sana. Lalu sang pengkhianat meminta Gary untuk menemukan seseorang bernama Jargon di Yerusalem. Dan singkat cerita, Gary dan timnya pun pergi ke Israel. Setelah sampai di Israel, ia bertemu dengan Jargon sesuai instruksi pengkhianat. Kemudian Gary pun bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa lebih dahulu mengetahui virus zombie, jauh sebelum negara lain mengetahuinya. Lalu Jargon pun menjawab bahwa ia mengetahui itu dari seorang jenderal negara India yang pada saat itu sedang melawan mantan berjalan, dengan kata lain yaitu zombie. Setelah itu, Jargon menunjukkan kepada Gary di Yerusalem yang menjadi pertahanan negara mereka agar zombie tidak bisa masuk. Di luar dinding ada ribuan zombie yang terlihat seperti mantan kelaparan. Berbanding terbalik dengan keadaan di dalam dinding yang justru terlihat baik-baik saja. Di sini mereka berdansa, beribadah, bernyanyi, dan berbagai aktivitas lainnya. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena orang Israel tidak mengetahui bahwa suara yang berisik bisa menarik perhatian para zombie. Dikarenakan orang-orang di sana bernyanyi terlalu keras, zombie yang seperti mantan itu pun berkumpul dan berhasil memanjat tembok tinggi yang memisahkan para zombie dengan manusia yang masih selamat. Para zombie pun berhasil memasuki kota Yerusalem yang selama ini aman-aman saja. Lalu para zombie yang seperti mantan kelaparan itu pun mulai menyerang orang-orang yang ada di situ. Dan kemudian Jargon meminta anak buahnya untuk mengantar Gary keluar dari tempat itu. Singkat cerita, mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan para mantan yang akan menggigit mereka. Di sini Gary melihat sesuatu yang aneh, di mana ia melihat seorang anak yang tidak digigit oleh kerumunan para mantan. Zombie maksudnya. Lalu salah satu tangan anak buah Jargon digigit oleh zombie. Tak berpikir lama, Gary pun langsung memotong tangan tentara itu dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran virusnya. Gary pun mulai menghitung, yang mana di sini jika ada seseorang yang tergigit oleh zombie, maka ia memerlukan waktu 12 detik sebelum berubah jadi mantan juga. Mantan manusia maksudnya. Setelah itu, mereka pun pergi ke menara untuk menaiki sebuah pesawat yang ada di sana. Mereka pun berhasil menaiki sebuah pesawat itu. Dari atas, Gary melihat kota Yerusalem yang sudah berubah menjadi lautan mantan yang seperti zombie. Di dalam pesawat, Gary berkenalan dengan tentara itu yang bernama Segan.
Ia pun memberikan pertolongan pertama pada tangannya yang dipotong oleh Gary demi menghentikan penyebaran virus itu. Lalu Gary mulai mengingat beberapa hal dan langsung menelpon istrinya dan meminta untuk berbicara dengan Terry. Sesudah menghubungi Terry, pesawat mereka diarahkan ke Cardiff Falls agar bisa mengunjungi sebuah fasilitas riset WHO untuk membantu dalam penelitian vaksin zombie. Dalam pesawat, ada seekor anjing terus menggonggong ke arah pintu penumpang. Dan ternyata di kabin kedua terdapat zombie di sana. Gary pun mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata di sini orang-orang sudah terinfeksi virus zombie itu. Gary dan beberapa penumpang pun berinisiatif untuk membuat pembatas dengan beberapa koper antara kabin mereka dan kabin zombie yang seperti mantan. Tetapi celakanya, karena salah satu penumpang tidak sengaja menjatuhkan koper itu. Hal itu membuat zombie menyadari keberadaan mereka, yang kemudian para mantan ini pun langsung menyerang mereka semua, dan pesawat itu pun seketika menjadi kacau. Gary pun melawan zombie yang menyerang mereka. Karena tidak punya pilihan, Gary mengambil granat di saku tentara dan meledakkan sisi pesawat. Alhasil, semua mantan terlempar keluar dari lubang yang dihasilkan oleh ledakan granat itu. Karena pesawat hilang keseimbangan, sang pilot dengan terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Dalam kejadian itu, Gary berhasil selamat meski perutnya tertusuk serpihan pesawat. Kemudian dengan dibantu Sagan, mereka pun berjalan perlahan-lahan menuju fasilitas riset milik WHO. Tapi sayangnya, saat sudah di depan pintu masuk, Gary malah terjatuh dan pingsan. Di kapal komando, sang kapten diberitahu oleh anak buahnya bahwa mereka sudah kehilangan kontak dengan Gary, yang berarti Gary dinyatakan meninggal oleh mereka dan telah gagal menyelesaikan misinya. Dikarenakan gagal, keluarga Gary dengan terpaksa harus diusir dari kapal dan dipindahkan ke zona aman Freeport, yaitu Nova Scotia. Di riset WHO, akhirnya Gary sadar tetapi ia dalam posisi terikat. Lalu ia meminta salah satu dokter untuk menelpon nomor yang ada di ponselnya agar mengetahui identitasnya Gary. Telepon itu diangkat oleh Terry dan memberitahu identitasnya. Singkat cerita, Gary memberitahu tujuannya datang ke fasilitas riset WHO tersebut dikarenakan ia membutuhkan patogen untuk membuat manusia menjadi sakit. Patogen sendiri merupakan semacam mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit pada inangnya. Karena ia pernah menyaksikan orang yang tidak diserang justru dibiarkan begitu saja oleh zombie. Menurut Gary, zombie yang seperti mantan itu tidak menyerang orang yang sedang sakit. Ide Gary itu pun diperkuat dengan pernyataan seorang dokter yang ada di situ. Mantan yang lapar akan menghindari tubuh yang berpenyakitan. Lalu dokter tersebut pun memberitahu bahwa semua yang dibutuhkan Gary itu tersedia di tempat mereka. Masalahnya adalah tempat penyimpanan patogen mereka berada di gedung B, yang mana di gedung B terdapat 80 orang yang terinfeksi oleh virus zombie itu. Setelah itu, Gary, Sagan, dan salah satu dokter di situ pun mengambil resiko untuk mendatangi gedung B dengan melawan zombie-zombie itu dan mengambil persediaan patogen yang berada di sana. Mereka pun mulai berjalan memasuki gedung B. Tempat itu tampaknya begitu sunyi. Dengan perlahan, mereka pun masuk lebih jauh ke tempat itu. Sampai suatu ketika, secara tak sengaja, linggis dokter itu menyenggol pintu yang menghasilkan bunyi yang sangat keras, yang membuat zombie bereaksi, dan membuat para mantan yang kayak zombie itu mulai terbangun. Hal ini diperparah saat Sagan menembaki mereka dengan pistol, yang mana suara tembakannya membuat mantan semakin mengejar mereka. Lalu Gary memisahkan diri dari mereka berdua, dan memancing perhatian mantan yang kayak zombie itu ke arah dirinya. Gary pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan zombie yang seperti mantan itu. Singkat cerita,
Akhirnya ia berhasil mengalahkan salah satu zombie yang mengejarnya. Di sisi lain, Sagan pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan para mantan itu. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari kejaran zombie yang kayak mantan itu. Kini tersisa Gary seorang diri. Di sini, Gary pun akhirnya menemukan ruang penyimpanan patogen itu. Dan ia pun berhasil mengambilkan beberapa patogen tersebut. Saat ingin keluar, tiba-tiba ada satu mantan yang berada di depan pintu ruangan. Gila, paten kali mantan yang ini. Karena tidak ada pilihan lain untuk keluar dari situ, ia pun memutuskan untuk menyuntikkan patogen itu ke tubuhnya sendiri. Dan ia menunggu obatnya bereaksi. Ia pun memberanikan diri untuk membuka pintu dan keluar ke arah zombie itu berada. Dengan mudah Gary melewati zombie itu. Lalu, dengan sengaja ia membuat keributan dengan menjatuhkan minuman kaleng agar para zombie menjauh dari jalanan menuju pintu utama. Dengan santainya, Gary pun berhasil melewati serbuan zombie yang kayak mantan kelaparan itu dengan mudah dilewatinya. Gary pun akhirnya pergi ke zona aman, Triport, Nova Scotia. Di sana ia sudah ditunggu oleh keluarganya serta juga Tommy. Dan film pun selesai. Menurut kami film ini sangat menarik, di mana para zombie benar-benar kayak mantan yang kelaparan. Jadi, jalinlah silaturahmi yang baik agar mantan tak seperti zombie. Mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.